Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mengenai regresi linier berganda dan uji asumsi klasik pada data time series. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rani Safitri, NIM B100 180 268, mata kuliah Ekonometrika kelas K, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, setelah perkenalan, selanjutnya ada 4 langkah dalam penyelesaiannya. Yang pertama itu ada input data dari Microsoft Excel ke SPSS. Yang kedua ada analisis regresi dengan SPSS. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Dan yang terakhir itu ada uji T parsial dan uji F simultan beserta kesimpulannya. Oke, selanjutnya setelah mengetahui cara penyelesaiannya, untuk selanjutnya saya memiliki data time series permintaan mobil penumpang di Amerika Serikat tahun 1971 sampai dengan 1986. Untuk keterangannya, yaitu mobil penumpang baru terjual dalam ribuan tidak disesuaikan musiman. Untuk X1, mobil baru indeks harga konsumen tahun 1967 berjumlah 100 tidak disesuaikan musiman. Untuk X2, indeks harga konsumen semua item semua konsumen perkotaan tahun 1967 berjumlah 100 tidak disesuaikan secara musiman. Untuk X3, personal disposable income miliaran dolar tidak disesuaikan dengan variasi musim. Untuk X4, suku bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. Untuk yang terakhir X5, tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan tidak disesuaikan dengan variasi musim. Untuk data seperti berikut sudah tertera. Selanjutnya, setelah saya input data ke Microsoft Excel, saya pindahkan ke SPSS. Untuk SPSS, tampilan variabel view-nya seperti ini, yang dimana Y, X1, X2, X3, X4, X5 memiliki desimal yang sama, yaitu 2 semua. Setelah itu, kita pindah ke data view. Untuk tampilan data view-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Oke, setelah melalui tahap pilih Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, untuk dependent independennya, untuk dependennya diisikan mobil baru terjual. Nah, itu Y, dan sisanya X1, X2, X3, X4, X5 dimasukkan ke independen. Lalu setelah itu pilih statistik. Oke, setelah pilih statistik, untuk di tabel regression coefficient kita pilih estimate. Lalu untuk sebelahnya kita centang di bagian model fit, deskriptif, lalu collineary diagnosis. Nah, untuk yang bawah residual kita pilih Durbin Watson dicentang. Setelah itu pilih continue, setelah itu OK. Oke, selanjutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu uji asumsi klasik, yang dimana menggunakan 4 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikollinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang terakhir itu uji autokorelasi. Oke, kita masuk ke yang pertama uji normalitas. Untuk uji normalitas, indikator penilaian itu grafik normal probability plot. Indikator lain itu ada grafik histogram. Nah, untuk dugaannya yang terjadi, data dikatakan terdistribusi normal jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Untuk yang tidak terjadi, data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal. Nah, kita pindah ke SPSS. Ini adalah grafik normal probability plot. Gambar ini menampilkan uji normalitas. Pada gambar ini bisa kita lihat data mengikuti garis diagonal, lalu dapat dikatakan data ini terdistribusi secara normal. Oke, kita lanjut ke uji kedua, itu uji multikollinearitas. Untuk indikator penilaiannya, nilai toleransi dan nilai VIF.
Untuk dugaannya, nilai toleransi apabila kurang dari 0,10 dan untuk nilai VIF-nya lebih dari 10,00. Nah, untuk dugaan tidak terjadi itu nilai toleransinya itu lebih dari 0,10 dan untuk nilai VIF-nya itu kurang dari 10,00. Oke, selanjutnya untuk uji multikolineritasnya, kita lihat di tabel koefisien. Di tabel koefisien tertera mobil baru, indeks harga konsumen, personal disposable income, suku bunga, dan tenaga kerja. Nah, untuk itu mobil baru, indeks harga konsumen, personal disposable income, dan tenaga kerja kurang dari nilai toleransinya kurang dari 0,10 dan lebih dari 10,00 itu untuk suku bunga. Tidak terjadi gejala multikolineritasnya. Oke, untuk uji ketiga itu ada uji heteroskedastisitas yang dimana untuk indikator penilaiannya itu scatter plot. Indikator lainnya itu ada uji PAC, uji Glenn-Sear, uji White, dan untuk dugaan terjadinya itu jika pada scatter plot ada pola tertentu seperti itu, titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Untuk dugaan tidak terjadinya itu jika pada scatter plots tidak ada pola yang jelas secara titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oke, untuk uji heteroskedasitas kita lihat di tabel scatter plot. Nah, kita lihat pada gambar. Pada gambar untuk titik-titiknya menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik ini di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dikatakan bila terjadi gejala heteroskedastisitas apabila titik-titik tersebut ini membentuk suatu pola tertentu. Oke, untuk uji yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Untuk indikator penilaiannya itu nilai Darwin-Watson. Untuk dugaan terjadinya jika nilai DW tidak berada di antara DU sampai dengan 4 DU. Untuk dugaan tidak terjadinya itu jika nilai DW berada di antara DU sampai dengan 4 DU. Oke, untuk uji autokorelasi kita lihat di tabel model summary. Kita lihat untuk nilai Darwin-Watson-nya itu ada 1,544. Lalu kita lihat di tabel Darwin-Watson. Oke, kita lihat di tabel Darwin-Watson. Untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi autokorelasi dapat kita lihat. Nah, nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson berdasarkan nilai K yaitu jumlah variabel dan nilai N yaitu jumlah data dengan signifikansi 5%. Nah, di mana tadi untuk K-nya itu 5, N-nya 16. Nah, di sini kita lihat ada nilainya itu 2,1567. Setelah itu, maka untuk nilai DU-nya itu 2,1567. Untuk nilainya kita olah 4 DU. Nah, untuk itu 4 min 2,1567 hasilnya 1,8433. Berarti nilai Darwin-Watson-nya itu yang tadi itu 1,544. Oleh karena itu nilai DU 2,1567 lebih dari nilai DW 1,544 kurang dari nilai 4 DU 1,8433. Di sini terjadi distribusi autokorelasi karena nilai Darwin-Watson tidak berada di antara DU sampai dengan 4 DU. Oke, yang terakhir itu ada uji T parsial dan uji F simultan. Untuk yang pertama kita menggunakan uji parsial. Untuk indikator uji T parsial itu ada nilai sin dan
nilai T hitung. Untuk kesimpulannya itu, apabila pengaruh itu jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, dan jika tidak berpengaruh itu jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Jika kita memakai nilai T hitung, maka untuk kesimpulannya, apabila berpengaruh itu jika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, dan tidak berpengaruh itu apabila jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Oke, untuk uji T parsial dapat kita lihat di tabel koefisien pada kolom T. Di sini, yang dimana X1 sampai X5 nilai T-nya lebih dari 0,05, jadi variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Oke, setelah uji T parsial berdasarkan nilai signifikasinya, sekarang kita dapat uji T parsial berdasarkan nilai T hitungnya dengan rumus tabel, T tabel alfa per 2, dan dimana N min K min 1. Dan ini 0,05 per 2, terus di titik 2, 16 kurangin 5 kurangin 1. Dan ini tertera 0,025 bagi 10. Nah, kita lihat di tabel. Dan kita lihat di tabel baris ini 0,025. Terus untuk ini di baris tabelnya ini di 10 itu 2,2814. Nah, untuk hasilnya itu 2,2814. Untuk kesimpulan uji T parsial berdasarkan nilai T hitungnya, untuk X1 sampai X5 nilai ini dari tabel koefisien tadi, yang dimana kurang dari T tabel yaitu 2,2814. Maka di sini untuk nilai T hitungnya tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya kita lanjut ke uji simultan. Untuk indikatornya itu nilai signifikasi dan nilai F hitung. Untuk melihat berpengaruh dan tidak berpengaruhnya F simultan itu kita lihat di tabel ANOVA. Oke, kita lihat di tabel ANOVA, yang dimana bakal kita uji F simultannya berdasarkan signifikasinya. Dapat kita lihat nilai signifikasinya itu 0,006 kurang dari 0,005. Berarti di sini untuk variabel X1 sampai X5 secara simultannya berpengaruh terhadap Y. Lanjut kita uji simultan berdasarkan F hitung. Kita lihat pada tabel F-nya bernilai 6,400. Selanjutnya kita ke tabel F. Nah, berikut merupakan gambaran dari tabel F. Awal kita mencari F tabel dulu. Untuk rumus F tabelnya K titik koma N min K, yang dimana K5 N-nya 16 kurang min 5, jadi 5 titik koma 11 kita cari di tabel 5 titik 11. Di sini tertera 5,32 dan hasilnya itu 5,32. Jadi kesimpulannya uji F simultan berdasarkan F hitung, maka nilai F hitung 6,400 lebih besar dari 5,32. Oleh karena itu semua variabel X berpengaruh secara simultan terhadap Y. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.